janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu pada pagi hari ini, karena Engkau adalah Tuhan kami yang selalu memberi kekuatan kepada kami. Biarlah kami terus berlimpah kasih setia, terus menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Dan kami terus memiliki satu semangat untuk tetap hidup di dalam Tuhan, menjadi saksi Tuhan dan memberitakan kebenaran-Mu. Kami mau hidup dalam kasih-Mu, dan kami mau dibentuk untuk menjadi bejana tanah liat yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Keberhasilan hidup orang benar. Kegagalan dan keberhasilan itu tergantung kepada kerja keras kita. Setiap orang yang mau bekerja keras pasti akan memperoleh hasil. Lalu ketika orang yang malas bekerja dan malas melakukan apa saja, maka dia tidak akan memperoleh keberhasilan. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Amsal mengingatkan kepada kita supaya kita terus bekerja seperti semut yang terus bekerja siang dan malam. Nah, dan orang yang bekerja adalah orang yang akan berhasil dalam hidupnya. Ada benarnya juga nasihat dari Amsal itu. Kita lihat orang yang sungguh-sungguh bekerja keras, dia akan mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Lalu bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kerja keras itu juga harus dibarengi dengan ketekunan, kejujuran, dan ketulusan. Lalu kerja keras juga harus dibarengi takut akan Tuhan, sehingga segala yang kita kerjakan, keberhasilan, kesuksesan yang kita raih bukan semata-mata kita capai karena kerja keras kita, tapi semua itu karena anugerah Tuhan dan karena berkat Tuhan. Sehingga tidak ada orang yang dapat menyombongkan dirinya, karena segala keberhasilan dan kesuksesan itu Tuhan yang memberi kepada orang-orang khusus yang betul-betul hidupnya benar di hadapan Tuhan. Pagi ini kita masih mengingat tentang kisah Yusuf. Yusuf adalah orang yang benar, orang yang hidupnya dengan penuh roh Allah. Apapun dia lakukan, apapun dia kerjakan, bertahun-tahun lamanya dia dipenjara, padahal bukan satu kejahatan yang dia perbuat, tapi Tuhan tetap menyertai. Ketika ada dalam penjara, ada juru minuman dan juru roti yang masuk ke dalam penjara dan bermimpi. Lalu Yusuf bisa mengartikan mimpi. Yusuf memiliki pemahaman, pemikiran, keinginan supaya mereka juga menceritakan sejarah hidupnya sehingga bisa dikeluarkan dari penjara. Tetapi juru minuman dan juru roti melupakan Yusuf. Akhirnya Firaun bermimpi dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengartikannya. Lalu ingatlah sang juru roti bahwa di penjara ada orang Ibrani yang bernama Yusuf yang dapat mengartikan mimpi. Lalu Yusuf dipanggil oleh Firaun dan akhirnya Yusuf bisa mengartikan mimpi. Tapi Yusuf mengawali semua itu, dia katakan, semata-mata bukan saya, tapi Tuhan yang saya sembah. Dialah yang memberikan hikmat kepada saya sehingga saya dapat mengartikan mimpi.
Akhirnya mimpi Firaun dapat diartikan. Ada 7 lembu gemuk dan 7 lembu yang kurus. 7 tahun kemakmuran dan 7 tahun kelaparan. Lalu Yusuf bukan hanya mengartikan mimpi Firaun, tapi dia bisa mengatur semuanya. Dia bisa mempresentasikan apa yang harus dikerjakan oleh Firaun selama 7 tahun kemakmuran dan 7 tahun menghadapi kelaparan. Apa yang harus mereka lakukan? Yusuf bisa mengatur semuanya. Dan dia mempresentasikan semua hal yang dia bisa lakukan. Lalu apa yang dikatakan oleh Firaun di dalam Kejadian pasal yang ke-41 ayat 38 sampai 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Inilah pujian sanjungan yang disampaikan Firaun kepada Yusuf. Yusuf menjadi orang nomor 1. Dan kelebihan Firaun hanya tahta ini. Semua diserahkan kepada Yusuf untuk dikelola. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Yusuf diberikan keberhasilan, kesuksesan oleh Tuhan. Karena Yusuf adalah orang yang benar. Yusuf terus menjunjung tinggi siapa Allah yang dia sembah. Sehingga tidak ada kesombongan, tidak ada kebanggaan diri dalam dirinya. Tapi dia selalu memiliki sikap yang rendah hati. Firaun memandang sesuatu yang berbeda dari hidup Yusuf. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, inilah satu kehidupan orang yang benar. Orang yang tetap ada di dalam Tuhan. Dalam kegagalan, orang yang benar tidak akan mengutuk Tuhan, tapi terus berjuang. Dan dalam keberhasilan, dia tidak akan membanggakan diri dan menyombongkan diri atas keberhasilannya, tapi dia selalu mengatakan, semua karena anugerah Tuhan. Jadi kegagalan dan keberhasilan terus menyertai hidup kita sebagai orang benar. Dan tetaplah menjadi orang yang benar, hidup dalam kebenaran, dan membawa segala sesuatu yang kita peroleh itu untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, memberikan keberhasilan, kesuksesan, dan semua yang kita terima itu semua karena anugerah Allah. Kita berdoa. Benar firman-Mu Tuhan yang pagi ini kami dengar. Kami boleh melihat bagaimana kehidupan Yusuf dan apa yang terjadi. Tuhan menyertai, Tuhan juga memberikan keberhasilan kepada Yusuf, orang yang dari penjara akhirnya bisa di istana raja dan menjadi orang nomor 1 di Mesir. Tuhan yang baik, ini semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kiranya Engkau senantiasa menopang kami, menuntun kami, untuk kami tetap melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati hidup kami supaya kami tetap di jalan-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia.